Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia bertopeng, kembali lagi dengan channel kita Manusia Bertopeng Spiderman. Ya, apa kabar semua? Semoga Anda semua yang berada di rumah atau di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada satu kekurangan apapun, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang siapa sih sahabat sejati. Nah, ini dia. Pemirsa, sahabat manusia bertopeng harus tahu siapa sih sahabat sejati kita. Nah, mungkin kita bisa menjawab macam-macam, ya kan? Sahabat sejati itu ialah teman akrab yang mungkin bisa dia mendengarkan kita curhat. Dia pun bisa mendengarkan dengan baik, kan gitu. Maka kita senanglah dengan sahabat seperti ini. Orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, isi hati kita. Dan sahabat setia sejati tadi, dia mampu memberikan solusi-solusi kepada kita, memberikan masukan-masukan yang positif, memberikan kritik, saran, sehingga kita bisa terarah. Nah, mungkin ini yang menjadi mindset kita selama ini tentang sahabat sejati. Ataupun teman-teman yang baik bagi kita. Ketika kita kesulitan, dia memberi bantuan. Ketika kita meminta sesuatu yang kita butuh, dia bisa memberikan bantuan, baik dalam kita keadaan suka maupun duka. Memberikan perhatian bagi kita, baik melalui sosmed, sosial media, ataupun sahabat langsung, alam nyata maupun alam maya, kan gitu. Nah, itu pun tidak salah. Mungkin sahabat manusia bertopeng semuanya hal-hal seperti itu tidak salah. Itu memang benar. Itu adalah sahabat-sahabat baik kita, sahabat-sahabat sejati kita yang sewajarnya kita menjalin hubungan silaturahmi, menjalin hubungan yang baik kepadanya. Sehingga teman-teman yang bisa saling kita berbagi tadi, saling berkeluh kesah, saling memberi solusi tadi, ini dipertahankan sepanjang hayat kita. Nah, ini pun tidak salah. Itu sesuatu yang good, yang baik. Nah, ya, nah, namun ada lagi yang lebih dahsyat. Nah, ini ada yang lebih dahsyat daripada sekedar teman setia yang seperti diutarakan tadi, yaitu apa? Nah, teman setia yang dimaksud di sini adalah, mungkin manusia bertopeng, sahabat semua merasa aneh bila ini dikatakan sahabat setia. Sahabat setia, sahabat sejati yang dimaksud di sini, tema kita adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini dia, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim. Ya, sebelum kita baca Al-Quran, kita junjung dulu. Kita baca Al-Quran itu, kita baca baik pelan maupun kuat-kuat, ya guys. Nah, semoga Al-Quran ini tadi menjadi sahabat sejati kita. Sahabat sejati kita. Di mana? Mungkin di dunia ini Al-Quran ini seolah-olah kita lihat, aku sudah banyak kok membaca Al-Quran. Isinya sudah kuamalkan, aku sudah yakin kepadanya. Ya, aku sudah yakin kepadanya. Tapi toh tidak ada rasaku merasa menjadi dia sahabat sejati. Nah, inilah pandangan kita, pandangan duniawi kita. Padahal sesungguhnya ini adalah sahabat sejati kita yang fadilahnya, yang keutamaan sahabat sejati, yang betul mewujud dia menjadi sahabat sejati ketika kita berada di alam kubur, guys. Ini guys, ya, ketika kita nanti berada di alam kubur,
yang mana tak ada pertolongan lagi. Tiada pertolongan lagi, guys. Ya. Ketika kita masuk ke alam kubur, ya. Dan itu semua pasti kepada manusia bertopeng terjadi, kepada antum semua, kepada penonton semua, pemirsa, sahabat semua. Inilah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti kita temui. Tapi kapan detik demi detiknya kita mengarah ke sana, wallahu a'lam. Kita hanya bisa berusaha mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sambil kita juga mengejar dunia. Impian kita di dunia ini terus kita wujudkan, guys. Nah, itu dia. Tapi yang hak adalah maut tadi, sebuah kematian tadi, itu nyata adanya. Dan disinilah sahabat sejati kita butuhkan. Nah, kan gitu. Keluarga tinggal, harta, mobil, perhiasan, ya, tinggal semua. Tidak bisa mengikuti kita ke alam kubur. Tapi yang bisa mengikuti kita adalah amal kebaikan, termasuk Al-Quranul Karim. Ketika di dunia, Al-Quran ini kita baca, ya, kita tadabburi, kita amalkan, kita jadikan petunjuk kehidupan kita. Yang pasti selalu kita membacanya. Maka nanti ketika di alam kubur, dia menjadi sahabat kita, menjadi teman curhat kita, menemani kita sepanjang selama-lamanya hingga menemui hari kiamat, ataupun hingga kita dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat manusia bertopeng, ya, kok tema kita kali ini seperti serem ya? Tapi tak apa-apa. Ini adalah cinta kita sesama, ya, manusia. Ini perlu kita saling mengingatkan saja. Bukan maksud manusia bertopeng itu menggurui kalian semua. Sahabat tahu bahwa penonton ini banyak yang lebih menguasai ini lagi. Tetapi ya, setitik saja mungkin dari manusia bertopeng mungkin bisa menggerakkan hati kita semua dan mengingatkan diri manusia bertopeng sendiri yang selalu lalai untuk menggapai kehidupan dunia ini. Nah, dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya. Oleh Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Bazar meriwayatkan dalam kitab La Ali Masnunah bahwa jika seorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan, orang-orang mulai meninggalkannya. Datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan tadi dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Nah, itulah ya. Nah, ma rabbuka, siapa Tuhan engkau, dan lain sebagainya. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku, dia adalah teman sejatiku, guys, gitu. Ya. Nah, dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukan pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan perbanari sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Nah, ini adalah himpunan dari Fadail Amal 609. Ini menjadi getaran syahdu kepada kita bahwa betapa pembelaan Al-Quran yang di dunia ini selalu kita sepelekan. Mungkin manusia bertopeng mensepelekan, tidak membacanya, bekapang di dalam lemari, berdebu, penuh dengan debu, kita cuekkan, kita abaikan.
kita anggap tidak ada, tidak mau kita membacanya, padahal sewaktu anak-anak kita sudah hatam, sudah pandai mengaji, tapi kita tidak mau membacanya. Padahal lihat betapa ia teman sejati ketika kita di alam kubur memanggil, istriku, suamiku, amma, ayah, anakku, di mana kalian? Tolong aku. Di saat itu gelap, tidak ada yang penolong sesuatu pun kecuali Al-Quranul Karim tadi dan amal ibadah kita. Nah, betapa beruntung orang-orang yang hidupnya senantiasa menghabiskan waktunya dalam amal ibadah sekaligus membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidupnya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia, guys. Nah, oleh karena itu, yang mana tadi Al-Quran tadi sudah menjadi teman setia, teman sejati kita, di mana ketika kita dalam kesunyian, dalam kegelapan, dalam butuh pertolongan, dalam ketakutan, dalam kesepian yang sangat, sehingga sadar saat itu kita sudah tiada, maka betapa mengerikannya hari-hari tersebut. Namun bagi orang-orang yang telah membaca Al-Quran, baik suara keras maupun suara pelan dalam hidupnya selama ini, maka ia adalah orang-orang yang beruntung, dan berubahlah Al-Quran ini menjadi sahabat setia yang tampan, yang menolong kita hingga hari kiamat, memberikan kita apa saja, membentangkan kita, permadani tidur kita, melayani kita, sehingga kita hilanglah kesepian kita, hilanglah gundah gulana kita, hilanglah rasa ketakutan kita. Nah, ini mungkin sahabat yang bisa kita ambil hikmah dari pembicaraan kali ini, pembicaraan yang sederhana ini, namun insya Allah padat berguna, saling kita ingat mengingatkan, guys. Nah, kemudian dari itu, waktu terus berlalu atau masa kekinian ini kita lihat, guys, ini sangat memprihatinkan bagi manusia bertopeng, ya. Jadi manusia bertopeng jangan sampai ya memberikan satu ultimatum kepada banyaknya atau maraknya orang-orang di negara mana saja. Kita lihat sekarang ini banyak Al-Quran dilecehkan, ada Al-Quran yang diinjak-injak, ada yang ditendang-tendang, ada yang dibakar seenaknya, bahkan dibuatkan videonya oleh pihak-pihak tertentu di negara lain. Coba lihat, maka terjadi perselisihan. Ya, inilah sebuah pelecehan-pelecehan seperti ini, mudah-mudahan jangan terulang lagi. Ya, malah kita lihat banyak membuat video-video pelecehan terhadap Al-Quran. Siapa yang rugi? Ya manusia itu sendiri. Ngapain Al-Quran ini dicaci maki, ditendang, dibakar, dan lain sebagainya? Nggak ada faedahnya. Karena ini adalah petunjuk bagi manusia, apalagi bagi umat Islam. Ini adalah petunjuk dari mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk kerukunan umat manusia seluruh dunia, manusia bertopeng sampaikan jangan ada lagi penistaan-penistaan seperti itu, yang akibatnya terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, terjadi pembakaran-pembakaran gedung-gedung di Denmark dan lain sebagainya. Di Eropa sana kita lihat, ya, karena terjadi arogansi-arogansi pihak tertentu yang melecehkan Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian, guys, ada lagi pihak-pihak oknum-oknum, ya, pejabat-pejabat suatu negara yang mengatakan orang-orang yang hafal Al-Quran ini sesuatu yang berefek negatif. Nah, ini juga, ya, mudah-mudahan pejabat-pejabat seperti itu diberi Allah hidayah, diberi Allah dia mata hati yang betul lah, ya. Jangan mentang-mentang Anda menjadi pejabat di sana, malah Anda menyudutkan Al-Quran. Ini Al-Quran ini, apalagi orang-orang yang menghafalnya, malah diberi Allah nanti mahkota kepadanya, kepada keluarganya. Jangan Anda tuduh pula hafiz Al-Quran ini orang yang tidak-tidak, ya. Satu halaman saja ini, ya. Satu halaman saja menghafalnya ini sulit, ya, butuh konsentrasi. Jadi orang yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, bukan 40 juz, ya, ada pula mengatakan 40 juz, ya, 30 juz ini tentu orang-orang yang brilian, anak-anak generasi muda yang hebat, ya, yang harus kita beri dia
ruang, kita beri dia apresiasi yang luar biasa. Karena Allah dan malaikatnya juga memberikan apresiasi, pahala, ganjaran yang hebat. Jadi tempatkan surga yang tinggi. Ya, mampu dia memiliki mahkota dan mahkota itu nanti akan diserahkan kepada kedua orang tuanya dan kepada karib saudara-saudaranya. Jadi jangan kita selaku pemangku kebijakan, ya, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat malah membuat kontroversi yang tidak-tidak, ya, yang memberikan satu kalimat-kalimat yang menyudutkan, yang mencederai hati daripada kaum muslimin. Nah, ini yang harus manusia bertopeng sampaikan pada kesempatan ini, ya, karena siapa yang rugi? Masyarakat ini nanti yang terjadi gesekan-gesekan yang tidak kita perlukan. Nah, ini perlu. Makanya kita harus bijaksana para pejabat-pejabat ini, ya, pemangku kebijakan ini, bijaksana dalam berbicara. Jangan menyakiti hati rakyat, menyakiti hati para hafiz-hafiz, kiai-kiai, ulama, ya. Jangan seenaknya saja. Nah, ini tolong. Nah, ini jangan sempat manusia bertopeng yang datang ke sana, terbang, ya, terbang manusia bertopeng Spiderman, ke sana melakukan apa? Ya, nah ini saja yang mungkin manusia bertopeng sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Al-Quranul Karim ini sebagai sahabat sejati kita di dunia, dengan banyak membacanya menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, karena ini akan peroleh mendapat pahala yang besar dari Allah, dan di alam kubur nanti menjadi teman setia kita hingga kepada surganya. Insya Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, mungkin di sana sini ada kelemahan, tapi itulah menjadi nasihat bagi kita semua, tidak ada maksud di sana sini, ya. Jadi semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.